Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 8 Desember 2024, beta ingin memberitahukan kepada semua saudara tentang apa sesungguhnya itu Indonesia. Memang sejak bulan Oktober 2023 sudah beta memberitahukan semuanya, tetapi tidaklah mencapai dan memenuhi kepentingan berpikirnya saudara, oleh karena gejolak-gejolak politik yang dimainkan oleh penguasa Jawa dan Jakarta terus mencoba membodohi dan menakutkan semua orang agar kebenaran dan kesalahan menyangkut Indonesia tidak boleh dibicarakan. Seperti yang telah beta katakan pada tanggal 1 Desember tentang Indonesia adalah konsep sejuta kejahatan. Maka pada kesempatan ini tidaklah mengherankan kalau beta juga ingin memberitahukan bahwa Indonesia yang ada sekarang ini, yang dikenal dengan sebutan RI dan NKRI, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, cukup membingungkan dan membuat kebanyakan orang bingung. Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian serius semua anggota pemerintah Indonesia, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan kabinetnya dan parlemennya di Senayan Jakarta, yang berbicara tentang Papua Barat sebagai makar separatis dan akan mengirimkan begitu banyaknya TNI ke sana untuk menyerang karena mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Sekali-sekali dibilang NKRI, dia tidak tahu mana yang benar. Dan semakin jelas kepada kita semua bahwa kalau berbicara mengenai Indonesia, maka mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, itu artinya bahwa sedang berada pada posisi melaksanakan konsep sejuta kejahatan. Sangat mengherankan dan membingungkan beta sendiri, oleh karena Prabowo mengambil sikap yang sangat bertentangan dengan fakta hukum dan sejarah. Dia bilang bahwa Papua Barat itu wilayah Indonesia. Kemudian dia bilang bahwa sesuai dengan hukum dan aturan, maka Papua itu adalah dalam kedaulatan Indonesia. Ini kata-kata sangat merugikan kita semua. Bahwasanya apa yang dikatakan oleh Prabowo itu tidak benar. Indonesia bukanlah negara merdeka dan berdaulat. Itu harus diketahui. Karena kemerdekaan kedaulatan mutlak Indonesia itu telah dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta. Untuk itu, kalau ingin berbicara tentang Indonesia, haruslah betul-betul dipertimbangkan kebenarannya. Jangan seenak saja ngomong. Karena selama 74 tahun berlalu, seenak saja ngomong itu telah terbiasa di antara para penguasa Jawa dan Jakarta, sehingga kata-kata makar separatis mudah saja dikatakan. Tetapi sesungguhnya ini tidak benar. Tidak ada makar separatis di Indonesia. Sekali lagi betul ulangi, tidak ada makar separatis di Indonesia. Kepada Presiden Republik Indonesia atau NKRI Prabowo Subianto, ingatlah bahwa apa yang hendak Anda katakan dalam sistem kekuasaanmu sekarang ini
itu semua adalah bohong, adalah tipu, dan bisa menyangkut konsep kriminal internasional kalau Anda melanjutkannya, karena kata-kata ini sudah berlaku dari bulan Oktober, awal bulan Oktober 2023. Indonesia tidak memiliki standar. Untuk itu, kalau terus ingin membela Indonesia di luar standar, maka itu adalah kriminal standar, atau yang dikenal dengan sebutan double standar. Indonesia telah memiliki standar yang dikenal dengan Negara Federasi Republik Indonesia atau RIS sesuai dengan 9 perjanjian penting internasional pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta. 50 hari setelah penyerahan kemerdekaan kelautan mutlak itu, Soekarno membubarkannya. Lalu sekarang mau bicara Indonesia apa? Indonesia mana? Lalu bicara makna separatis terhadap Indonesia mana? Segala bentuk hukum dan undang-undang, baik itu yang dikenal dengan sebutan nasional maupun internasional, itu di mana? Itu ada hubungannya dengan Indonesia yang mana? Yang dimaksudkan dengan undang-undang atau hukum atau aturan, baik itu yang dimaksudkan Indonesia maupun internasional, Indonesia manakah yang dimaksudkan? Ya, Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno. Indonesia tidak ada lagi. Sampai hari ini tidak ada itu. Indonesia tidak ada lagi. Yang ada sekarang itu adalah Indonesia palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kelautan. Lalu mau bicara apa mengenai Indonesia dengan Indonesia itu? Lalu di mana letaknya makna separatis terhadap Indonesia itu? Dasar hukumnya apa? Undang-undangnya apa? Aturannya apa? Indonesia yang mana? Untuk itu, melalui kesempatan ini adalah tepat dan benar kalau beta menghimbau kepada Presiden RI dan NKRI yang adalah negara palsu, ilegal, dan konstitusional serta skandal kelautan, Prabowo Subianto, agar sadarlah dan ingatlah bahwa tidak ada apa-apa yang bisa menjamin Anda membilang bahwa Papua Barat, Republik Maluku Selatan, Aceh, Kalimantan Timur, Bali, Permesta itulah wilayah Indonesia. Tidak ada dasarnya. Jangan seenak saja ngomong, ya. Jangan seenak saja ngomong. Selama ini kalian merasa diri berkuasa, lalu seenak saja ngomong, menakutkan rakyat, intimidasi, ya, termasuk unsur-unsur transmigrasi. Unsur yang paling membahayakan, paling berbahaya adalah integrasi. Berbicara mengenai RI dan NKRI, itu berbicara mengenai konsep integrasi. Dan itulah sebabnya beta katakan bahwa Indonesia itu adalah konsep sejuta kejahatan. Mau bicara apapun saja tentang Indonesia itu termasuk dalam konsep sejuta kejahatan. Karena Indonesia tidak ada. Dan kalau bilang ada berarti itu palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kelautan. Jadi dari Soekarno sampai dengan Prabowo sekarang ini presiden-presiden tanpa negara. Ini presiden-presiden yang tidak punya negara. Kalau paksa saja, berarti ini presiden negara palsu, ilegal, dan unconstitutional serta skandal kelautan. Kalau paksa untuk membilang bahwa ada negara, nah berarti negara palsu, negara tidak benar. Yang tergolong dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa ini benar-benar adalah negara palsu, ilegal, dan konstitusional serta skandal kelautan, dan pemerintahnya adalah pengkhianat PBB. Kok seenak saja Prabowo bilang menyerang Papua? Ini Prabowo ini juga lucu. Beta kira kalau dia jadi presiden mungkin dia ada lunak sedikit dalam membicarakan ini. Pertimbangkan, jangan mengambil sikap. Anda belum pertimbangkan, Anda sudah mengambil sikap. Pertimbangkan dahulu. Selama 100 hari Anda harus pertimbangkan dahulu, baru ngomong. Jangan seenak saja menyerang OPM, TNPB, dengan menyatakan bahwa itu KKB. Dan dasar hukum apa? Hukum
hukum yang Anda gunakan itu palsu, cacat, ilegal. Ya, hukum yang Anda maksudkan itu palsu, ilegal, cacat, dan tidak dapat dibenarkan, dan tidak boleh digunakan karena itu palsu. Segala yang berhubungan dengan Indonesia alias RI dan NKRI itu semuanya palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kelewatan atau negara double standar. Jadi apa yang hendak Anda gunakan dalamnya untuknya itu salah semuanya. Kepribadian Anda sebagai presiden pada Indonesia itu pun salah. Segalanya salah. Kalau bicara apa? Indonesia ada konsep sejuta kejahatan. Pencurian, pembunuhan, penipuan, perampokan, ya, tipu sana tipu sini, pemalsuan sejarah, pemalsuan hukum, pemalsuan segala aturan. Apalagi kalau mengatakan menggunakan istilah UNCLOS, itu benar-benar tipu yang sangat besar yang dikatakan oleh Profesor Dr. Hikmahanto. Ya, UNCLOS itu tidak ada hubungannya dengan Indonesia. Indonesia maksa diri untuk masuk dalamnya, tapi itu tidak benar. Indonesia memiliki status berbangsa dan bernegara, sekali-kali tidak. Indonesia mempunyai standar skandal kedaulatan. Indonesia dibubarkan dan sampai ini belum bisa tidak dapat diperbaiki dan belum pernah diperbaiki. Akibatnya Dr. Batara Hutagalung selaku ahli sejarah mencoba membicarakan itu bersama-sama dengan para ahli dan jenderal-jenderal untuk mesti menyelesaikan ini soal. Akibatnya mereka membuat petisi untuk memintakan kepada pemerintah kerajaan Belanda untuk dapat mengakui RI sebagai negara merdeka dan berdaulat pada tanggal 17 Agustus 45. Ditolak. RI belum diakui, sekarang bilang NKRI. Ini kacau balau atau tidak? Untuk itu melalui kesempatan ini beta mengingatkan kepada Prabowo Subianto, Presiden Indonesia. Ingat, ini bukan tipu, ini bukan omong kosong, ini kebenaran hukum dan sejarah. Semua presiden dari Soekarno setelah mendeklarasi negara Federasi Republik Indonesia yang adalah negara merdeka dan berdaulat mutlak sampai dengan hari ini semuanya adalah presiden tanpa negara. Dan kalau paksa saja bilang ada, itu artinya palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Itu konsekuensi dari likuidasinya Soekarno, konsekuensi dari pembubarannya Soekarno atas negara Federasi Republik Indonesia. Itu dibubarkan, kok mau bicara apa lagi? Kalau bicara Papua itu milik Indonesia, kalau Jawa itu milik Indonesia, itu bagaimana caranya? Jangan Papua, Jawa saja bukan Indonesia. Ini kalian ini jadi orang bersekolah, jadi orang pangkat besar, profesor, dokter, jenderal, tapi ngawur semuanya, goblok semuanya. Jangan Papua, Jawa sendiri bukan Indonesia. Jakarta sendiri bukan ibu kota Indonesia. Segalanya sudah dibubarkan oleh Soekarno. Seperti kalian membubarkan Republik Bulu Selatan. Nah, bayangkan sekarang, kalau kalian sudah rampok dan rampas Republik Bulu Selatan, membubarkan semuanya, demikian halnya juga dengan Indonesia. Mau bicara apa sekarang? Kalian bilang Republik Bulu Selatan kan makar separatis toh? Lalu bagaimana dengan Indonesia dan? Ya. Indonesia sudah dibubarkan. Indonesia pernah dibubarkan, ketua kita pertahankan. Tapi Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno dan tidak ada lagi. Lalu sekarang kalian pakai Indonesia mana? Indonesia yang ada sekarang itu Indonesia tidak benar, bahkan palsu, ilegal, dan unconstitutional, serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Tidak bisa lagi. Negara double standar. Karena yang punya standar yang benar itulah negara Federasi Republik Indonesia. Dan kalau ada lain dari itu, maka itu namanya double standar. Dan kalian semua ini yang duduk dalamnya, yang memimpinnya,
termasuk manusia-manusia double standar semuanya, kriminal internasional. Malu kan? Berjuang mati-matian untuk jadi presiden, nyatanya presiden negara double standar. Apa artinya semua itu? Apa untungnya semua itu? Untuk itu beta tantang, beta sekarang untuk membicarakan, beta tantang para ahli-ahli sejarah dan hukum di Indonesia. Mana itu mereka? Jangan bohong, jangan tipu, jangan ngomong kosong. Tunjukkan mukamu, mari kita bicara supaya rakyat dengar dan rakyat tahu bahwa Indonesia ini negara benar atau negara tidak benar. Selama 74 tahun kalian tipu daya, kalian menggunakan tipu daya hanya untuk mencari makan. Berdosa kalian semuanya. Ya. Ya. Sejarah palsu, hukum palsu digunakan untuk cari makan. Semuanya bohong. Kalau tidak cepat, banjir. Lalu apa jadi? Neraka. Penipu dan pembohong tidak akan bisa masuk surga. Tidak akan mungkin. Sekarang mereka datang untuk beritahu kepada kalian semua yang sebagai penipu dan pembohong itu, keluar dari itu supaya kalian bisa dapat Tuhan Yesus, bawa kamu orang masuk surga. Kalau tidak, neraka. Karena dalam diri kamu orang itu penipu sudah terlalu fono, pendustaan, perampokan, pencurian, tipu daya di otak kalian. Bagaimana otak kalian penuh dengan tipu daya, pencurian, perampokan, kejahatan bisa masuk surga? Banjir. Nih, belum pernah terjadi. 24 tahun berlalu, beta sudah kasih warsium, beta sudah kasih peringatan bahwa beta punya negeri jatuh dalam kejahatan jihad yang dimanuver oleh TNI dan Polri di bawah pimpinan Jenderal Wiranto. Beta sudah bilang, kalau sampai beta punya tanah air jatuh dalam tangan kuasa jihad dari Jawa dan Jakarta, maka Indonesia memasuki sudut kemiringan dan tulah ketimpangan. Dan sekarang bukan lagi memasuki, sudah berada pada sudut kemiringan dan terus bercokol dalam tulah ketimpangan. Siapa sangka kata-kataku itu benar. Beta sudah bilang, lebih baik berperang seperti Israel dan Iran supaya tahu melarikan diri bagaimana. Tapi kalau ditimpa oleh malapetaka sudut kemiringan dan tulah ketimpangan, mau kemana larinya? Mau kemana larinya? Dan ini salah siapa? Jangan salahkan orang lain, salahkan pemerintahmu. 74 tahun tipu daya, dia membunuh, dia menumpahkan air mata darah orang Maluku yang tidak bersalah. Kalau dituduh karena RMS, orang Maluku tidak bersalah. Ya, kalau dituduh karena makar separatis, bangsa Maluku tidak bersalah. Tidak satu pun yang bersalah. Maluku tidak bersalah karena Maluku tidak punya hubungan dengan Indonesia. Ya, tindakan kriminal, kejahatan, perampokan dan tipu daya dimainkan oleh pengusaha Jawa dan Jakarta. Lalu si anak sini caplok sana, caplok sini, klaim sana, klaim sini, lalu bilang bahwa itu milik Indonesia. Indonesia tidak ada kok, enak aja ngomongnya. Untuk itu melalui kesempatan ini beta menghimbau kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo, berhentilah dengan caramu. Stop. Jangan secara saja katakan mau menyerang Papua dan jangan. Sehabis banjir beta akan bilang gempa bumi akan menghancurkan kalian semua. Istana Merdeka akan menjadi bulan-bulan hancur, total hancur. Jangan main-main dengan beta kata. Anda boleh kirim senjata, tapi jangan main-main beta punya kata. Beta punya kata keluar berbahaya buat kalian semua. Ya. 74 tahun kata sudah cukup menderita, dianiaya, dipenjarakan, dibunuh. Presiden pemerintah Republik Indonesia dan ikat tangan di belakang. Gas hukumnya apa? Coba sekarang, mana itu Profesor Dr. Hikmahanto, mana itu Profesor Dr. Mahfud MD, mana itu Profesor Dr.
Yusuf Mahendra. Mari kita berhadapan dengan internasional dan bawa bukti bahwa kenapa sampai Presiden Republik Indonesia silakan, pemerintah Indonesia silakan, mari bawa bukti. Nanti kita lihat siapa yang keluar sebagai manusia penipu dan berbohong dan bersalah. Dan Indonesia harus dibubarkan. Indonesia harus dibubarkan karena itu adalah konsep sejuta kejahatan. Akibatnya semua orang terlibat dalam penipuan dan kebohongan terbukti melalui ILC, Indonesia Lawyer Club, di TV One yang berbicara mengenai undang-undang, berbicara mengenai hukum. Itu bohong semuanya, tipu semuanya. Hukum dan undang-undang Indonesia itu tipu dan bohong semuanya, kotor, cacat. Hukum terlaku itu, ya. KUHP dan undang-undang 45 itu hukum kriminal. Untuk itu harus buang. Tidak ada satu undang-undang, aturan dan hukum di Indonesia itu benar, tidak ada. Semuanya tipu daya, palsu, hanya demi kepentingan penguasa Jawa dan Jakarta. Indonesia adalah konsep sejuta kejahatan. Untuk itu melalui kesempatan ini kita menghimbau kepada Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, Pangdam Fatibura di Maluku, ya, Ketua Pengadilan Tinggi Pengadilan Negeri, Kejaksaan, para hakim dan jaksa, advokat, kepada sebuah anggota DPRD di Karangpanjang Ambon, dan kepada mahasiswa di Universitas Fatibura dan UKIM, sadarlah dan ingatlah apa yang kita katakan. Republik Maluku adalah negara merdeka dan berdaulat mutlak sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Untuk itu, Dr. Brabandere, guru besar hukum internasional di Fakultas Hukum Leiden di Belanda, sempat katakan bahwa tidak bisa RMS diadili dalam suatu pengadilan manapun di sebelum ini selain dari pengadilan internasional, karena statusnya telah dibacking dan didukung oleh ketentuan hukum internasional. Untuk itu kepada pemerintah Indonesia, jangan sekali-kali menggunakan istilah makar separatis terhadap beta punya rakyat, ya. Itu namanya double standar. Sudah double standar bermaksud neraka lagi. Beta segan-segan katakan Soekarno sekarang ada di neraka. Beta tidak segan-segan mengatakan Soeharto sekarang ada di neraka. Berapa banyak jenderal atau TNI atau Polri yang ikut terlibat dalam menjalankan sistem pemerintahan Soeharto selama ini, yang membunuh, menghancurkan kebenaran rakyat Republik Indonesia. Kalau mati sekarang di mana? Neraka. Mereka yang menembak Presiden Republik Maluku Selatan, menganiaya pemerintah Republik Selatan, semua di neraka semua nih. Soekarno sekarang sedang bingung melihat Sumokil dilihat Bangkuan Abraham di Firdaus. Soekarno bingung sekarang, dia ada menyerit dalam api. Soeharto sekarang juga bingung lihat Sumokil, ya. Tindakan dan keputusan mereka manusia yang berdosa dan berjat moral. Jangan kalian sangka benar. Ada pengadilan yang lebih hebat lagi untuk menanti kalian. Sehabis ini neraka. Untuk itu kita menghimbau sekali lagi kepada Presiden Prabowo Subianto, sadarlah dan ingatlah bahwa Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar bukan negara merdeka dan berdaulat. Mereka itu adalah negara palsu, ilegal dan unkonstitusional serta skandal kelihatan. Dan jangan membelanya. Ya. Untuk itu sebaiknya rombak semua caramu. Berhenti dengan menyerang Papua, menyerang Maluku, berhenti. Itu dosa besar, cilaka besar akan menimpa kalian semua. Ingat cara berpikir kalian. Sebelum kalian lakukan besok sudah ada sekarang di pikiran. Untuk itu rombak. Kalau tidak rombak, hancur. Beta sudah bilang banjir. Pada akhirnya akan beta bilang gempa dan api akan menyerang kamu orang semua atas penipuan, kebohongan dan kejahatan yang kalian lakukan terhadap ketorang selama ini, ya. Beta ini orang tidak bersalah kok enak aja dituduh sebagai apa? Makar separatis, kurang ajar. Bila beta bersalah mau ditangkap, ya ada segala macam berkata-kata itu bisa. Itu kan kurang ajar. Beta tidak bersalah, beta bicara benar-benar. Nah,
Kalau ada satu ahli hukum terkenal di Indonesia, guru besar siapa saja, jangan beta punya kata, lapor beta di pengadilan internasional itu ketua Makoloko. Jangan bikin susah beta punya rakyat, jangan tiba beta punya rakyat. Dia omong kosong buat orang bilang kata ini NKRI harga mati. Omong mampus kemudian punya NKRI. Itu negara terkutuk dan terlaknat, beta sudah bilang. Jadi ingatan, jangan mau sombong dengan itu negara yang sudah dikutuk. Ya, kalian sudah pilih kutuk buat itu negara. Keluar. Jawa itu bukan Indonesia. Jangan Papua, jangan ke Maluku. Jawa sendiri bukan Indonesia. Lalu bagaimana kalian bisa seenak saja bertindak seperti begini? Coba buktikan bahwa Jawa itu Indonesia. Coba buktikan. Soekarno sendiri bukan Indonesia. Untuk itu beta menghimbau sekali lagi kepada beta punya saudara di Maluku, sadar akan hal ini. Teristimewa kepada gubernur dan bupati-bupati, camat-camat, wali kota dan semua anggota DPRD. Kalian harus berunding membicarakan ini dengan tepat dan benar. Tidak boleh tipu-tipu, tidak boleh bohong-bohong. Ini kebenaran. Ya. Jangan salahkan beta tidak salah. Beta tidak salah. Tapi kalau kalian bilang beta salah, bukan beta ke pengadilan internasional, nanti ketemu Makoloko. Jangan isu di belakang-belakang. Jangan isu di belakang-belakang. Kalau berani gugat beta di pengadilan internasional, nanti ketemu Makoloko. Jangan omong kosong. Pengadilan Indonesia tidak ada satu pun yang bisa menghadapi beta, yang bisa. Terlarang. Hukumnya melarang. Beta ini pemimpin bangsa. Mau gugat beta, gugat di pengadilan internasional. Atau Mahkamah Administrasi Uni, Den Haag. Nanti ketemu Makoloko di sana. Demikianlah pernyataan beta hari ini, tanggal 8 Desember 2004, untuk mengingatkan dan menyadarkan pemerintah Indonesia, teristimewa Presiden Prabowo sadar. Indonesia akan hancur lebur kalau tidak cepat sadar. Dan memang harus hancur karena sudah memang begitu. Buka matamu dan lihatlah kondisi yang ada sekarang terjadi di sekitarmu. Jangan lihat jauh di sana di Papua, jangan lihat jauh di Maluku. 74 tahun kalian sudah menghancurkan katoran, sudah binasakan katoran. Tidak usah lihat, tidak ada gunanya. Lihatlah Indonesiamu, lihatlah Jawamu. Kalau itu menyangkut Indonesia, hancur lebur. Kalau Jawa yang kau jadikan Indonesia, hancur lebur itu Jawa. Mudah-mudahan Sumatera jangan, Kalimantan jangan, Sulawesi jangan, Bali jangan, Timur jangan. Tapi kalau engkau menjadikan Jawa sebagai Indonesiamu, hancur lebur itu Jawa. Jangan main dengan tepung kata. Untuk itu, sekali lagi, beta menghimbau kepada DPRD di Maluku, kalian harus berani membuat pernyataan seperti yang beta sudah bilang kepada kalian pada waktu di bawah kekuasaan Jokowi. Kalian harus berani membuat pernyataan kepada Prabowo, menanyakan dia bahwa apa sebab Republik Maluku Selatan bilang makan separatis, dan apa sebab Presiden Republik Maluku Selatan ditembak mati seenak maunya saja oleh TNI. Apa dasar hukumnya? Kalau hukum yang digunakan sebuah negeri itu hukum palsu, cacat, ilegal, kriminal, yang tidak bisa digunakan untuk menyalahi bangsa Maluku, Republik Maluku Selatan. Tidak bisa. Tidak ada dasar hukum satupun di Indonesia yang ada sekarang ini bisa menyalahkan Republik Maluku Selatan. Tidak bisa. Demikianlah pernyataan beta hari ini. Demi kepentingan beta punya bangsa dan rakyat dan negara Republik Maluku Selatan, dan mengingatkan pemerintah Indonesia untuk berawas-awaslah dengan kata-kata dan sikapmu, melanjuti kejahatanmu 74 tahun berlalu. Masih dalam pikiranmu untuk melanjutinya, banjir menimpamu. Demikianlah pernyataan beta hari ini dari beta, Bung Anies Musa, pemimpin tertinggi Badan Pertahanan Kelautan Republik Maluku Selatan. Dan terimalah salam kebangsaan kami, Mena Muria. God bless RMS.